Jangan lebay ya. Sudah nangis seharian. Guru, mulai sekarang kaulah satu-satunya keluargaku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tolong, jangan nangis. Bajuku basah kuyup. Guru, bisa ganti baju lain, nggak? Aku sudah menahan diri lama sekali. Jelek banget sih. Mustahil, tidak mungkin. Lihat. Guruku mirip prajurit gagah. Kupu, kau mempermalukan para dewa. Kamu... Bayu Santosa, Bayu Santosa, Cepat-cepat masuk. Ya ampun. Bayu Santosa, Bayu Santosa. Aku panggil kau. Kau memang memanggilku? Tak kudengar. Telingamu rusak apa? Kakak cinta Maharani cari kau. Biarkan dia senyum-senyum sendiri saja. Ngapain cari aku? Mau lihat aku menangis? Aku takkan menangis. Dia pasti bukan begitu. Dia ingin bicara penting denganmu. Tak mau. Tidak boleh. Tak mau. Si gendut sialan mau apa? Sudah datang. Masuk, masuk. Maya, jaga pintu ya. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku Cepat. ini. Ngapain kau cari aku? Duduk dulu, cerita pelan-pelan. Tak ada mood. Aku tahu kau suka Kak Raka. Aku memang suka dia, kenapa? Meski dia akan menikahimu, aku tetap suka dia. Bagus sekali. Aku bisa serahkan dia padamu dengan tenang. Serahkan padaku. Bukannya kau setuju menikah dengannya? Itu cuma untuk menenangkannya. Dengar Arga Pratama tidak mati. Kamu kabur dari pernikahan ini. Lalu kenapa kau memberitahuku? Aku butuh bantuanmu. Kau pasti mau bantu, kan? Tentu saja aku tak akan menolak. Kau dan Arga Pratama lebih baik minggat jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi. Katakan bagaimana aku bisa membantumu? Kurang lebih pakai muslihat tukar barang. Waktu Maya menikah dulu pernah pakai. Tapi besok tamunya banyak. Kita perlu rencana matang. Gampang, aku ada akal. Mereka pasti tak akan tahu. Ada ide? Bagaimana bisa begini? Aku pernah belajar sedikit sihir. Lihat, mirip nggak? Mirip nggak? Mirip sekali. Begini saja, besok kau jadi aku. Menikahlah dengan Raka Wijaya. Aku bisa bertemu Arga Pratama. Dua kerja sekaligus. Oke. Kak Cinta, kau memang baik hati. Coba baju pengantinnya. Baik. Yang mulia, barang yang Anda minta sudah diambil. Barang jelek apa ini semua? Ada yang cocok untuknya? Ini perhiasan terbaik di istana. Ini dia. Tusuk konde, kau lebih beruntung. Mulai sekarang, kau bisa mendampingi Cinta Maharani siang malam. Pengantar pengantin akan segera berangkat. Kalau sekarang aku antar, masih sempat? Ngapain aku sendiri yang antar? Baik, aku siapkan kereta. Persiapan apa? Jangan bilang begitu.
Aku belum putuskan. Kalau aku betul pergi, bisa saja aku tak tahan. Hari bahagia cinta Maharani. Aku jangan sampai menangis lagi. Celah gengsi pangeranku. Kenapa masih diam saja? Cepat siapkan kereta. Ya. Ah, Cinta Maharani, di kehidupan nanti kau harus jadi istriku. Jangan takut, ada aku. Hati-hati jalan. Kamu cari siapa? Aku cari Cinta Maharani. Ini mau kuberikan langsung padanya. Tidak boleh pergi. Aku berangkat. Tidak boleh pergi. Kau mau apa? Bukan aku. Aku juga tidak pukul kamu. Aku juga tidak maki kamu. Kenapa kamu nangis? Aku sangat cinta Cinta Maharani. Tapi bukan aku yang jadi pengantin prianya. Jangan nangis lagi, ya. Lihat. Kamu kan pangeran. Kalau begini citramu rusak. Pangeran apaan? Lebih baik aku jadi rakyat biasa. Asal bersama yang kucintai. Aku juga pingin jadi putri. Aku mau pilih siapa jadi suami putri. Dialah suaminya. Pangeran kenapa? Pangeran pun tak bisa bersama yang dicintai. Cuma aku agak gemuk sedikit. Terus mereka semua pandang rendah padaku. Semua tidak suka aku. Cuma ada satu kakek bungkuk yang suka aku. Maya, janganlah menangis. Sudah, jangan. Stop ya. Jangan lagi. Maya. Kita sama-sama terlunta di dunia. Kini kau jadi sahabat karibku. Tak tahu apa? Sahabat karib adalah teman yang saling paham. Aku belum kasih ini ke Cinta Maharani. Cinta Maharani sedang tidak ada waktu. Aku bisa sampaikan untukmu. Pergilah. Aku, Pergi. wanita pujaanku pun belum kutemui. Mari. Terima kasih. Halo, mari. Mari. Permen nikah. Permen nikah. Terima kasih. Permen nikah. Pengantin pria datang. Pengantin pria, Mari. selamat. Selamat ya. Menantu. Ayah. Masih panggil ayah? Tak usah tua. Pengantin perempuannya keluar. Pengantin perempuan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ke sini. Cinta Maharani datang. Cinta Maharani datang. Cinta Maharani. Pengantin perempuannya datang. Pengantin perempuannya datang. Cinta, ayah berat hati. Jangan lupa pulang. Ayah, jaga diri baik-baik. Aku akan rindu.
Tenang saja. Akan kudapat Cinta Maharani baik-baik. Naik tandu. Cepat naik tandu. Kak Cinta, kamu harus bahagia. Pengantin datang. Pengantin datang. Pengantin datang. Terima kasih. Selamat, Jenderal. Selamat Selamat. ya. Tandu pengantin wanita datang. Selamat ya. Selamat. Selamat ya. Selamat. Cepat ikut. Raka, Arga Pratama, ternyata kau masih hidup? adu ilmu kita janji belum. Kau tak boleh nikahi Cinta. Kalau mau, kau boleh datang ke pestanya. Jangan banyak bicara. Kalau mau nikahi Cinta, kalahkan aku dulu. Ambil kapak raksa dewa. Bahaya. Harga Pratama ini sangat menyebalkan. Jangan berkelahi. Kok jadi berkelahi? Arga, hati-hati. Jangan berkelahi. Minggir. Kenapa begini? Jangan. Apa ini? Kok jadi berkelahi? Arga, Kok ada dua? Serupa sekali. Kalian siapa anakku? Siluman? tak sempat jelaskan sekarang. Cepat minggir. Minggir. Cepat. Bukankah ini Arga, mata-mata 9 kelam? Berani-beraninya datang sendiri. Kawan-kawan, serang! Hentikan. Jenderal Wijaya. Dia mata-mata 9 kelam. Hari ini dia datang lagi mengacau pernikahan Tuan. Aku menangkapnya. Bukankah tepat? Aku tak percaya Arga Pratama mata-mata. Masalah antara kami berdua akan kami selesaikan sendiri. Kenapa kau tidak bisa membedakan salah dan benar? Ini melindungi tersangka. Serang! Ya. Pergi. Kejar! Buruan, kejar.
Kepung tempat ini, saudara-saudara. Seekor nyamuk pun jangan sampai lolos. Panah api siap. Ya. Baik. Kenapa kau menyelamatkanku? Aku sudah merusak pernikahanmu. Kamu masih mau menolongku, tidak benci? Hari itu seharusnya tak kujatuhkan kau? Aku salah paham. Minta maaf. Permintaan maaf adalah urusan lain. Aku tak setuju kamu menikah Cinta Maharani. Apapun yang kau mau kuberi. Tapi Cinta Maharani tak bisa. Ini kenapa? Wijaya melindungi mata-mata, berarti dia juga mata-mata. Wijaya, dengarlah. Kini hanya ada dua jalan. Satu, kau tangkap Arga untuk menebus kesalahan. Kedua, kau mati bersamanya. Bersiap panah. Jangan memanah. Kak Raka di dalam. Jangan memanah. Jangan panah. Semua jangan panah. Arga ada di dalam. Kalian siapa sebenarnya, anakku? Ayah, ini aku Cinta Maharani. Putrimu ada di sini. Kalian berdua akan ikut mati. Baik, aku kabulkan. Bersiap panah. Jangan lepaskan. tembak. Semua Jangan dilarang. memanah. Tunggu. Aku belum nikahi dia. Ikut mati bersamanya? Rugi banget. Ayo. Kau mata-mata mau bohongi aku lagi? Inilah cap 9 kelam. Jenderal Fajar, orang ini kuberikan padamu. Terima kasih, Jenderal Wijaya. Bawa dia ikat. Kau tak boleh bawa dia pergi. Dia bukan mata-mata musuh, dia baik. Nona Cinta Maharani minggir. Aku larang. Kalau tangkap, tangkap aku juga. Kau kira aku tak berani? Bawa dia. Jenderal Fajar, maksud Anda, bahkan pengantinku juga akan ditangkap? Tidak berani, tidak. Bawa pergi. Ayo, minggir. Cinta Maharani, Cinta Maharani. Arga! Arga! Kenapa kau tuduh Arga mata-mata? Cap bakar 9 kelam di tubuhnya adalah bukti. Dia bukan mata-mata. Bebaskan dia, lepaskan dia. Ada dasar apa kau percaya padanya? Aku... Kalau kau tidak lepaskan dia, aku tak akan menikah denganmu. Kau berkomplot dengan Bayu Santosa untuk kabur dari pernikahanku. Lagian kau memang tidak sungguh-sungguh mau menikah denganku. Ini semua ideku? Tak ada hubungannya dengan Arga. Jangan balas dendam pribadi lewat urusan dinas. Cinta Maharani, aku selalu membedakan urusan pribadi dan dinas. Kau mau menikah denganku atau tidak? Arga Pratama tetap tidak boleh dilepaskan. Bagus, Raka. Hari ini baru ku kenali kau. Keluar, cepat pergi. Kau pengecut, brengsek, tak tahu malu. Yang paling kami khawatirkan adalah Arga dan Wijaya bersatu. Tak disangka Arga bisa ditangkap secepat ini. Sisanya jadi lebih mudah. Raka ahli bela diri, terutama dengan kapak raksa dewanya, hampir tak tertandingi. Daripada bunuh dia, lebih baik bujuk Arga. Suruh Arga hadapi Raka. Membujuk Arga membelot. Firman, ku dengarkan. Nenek Hartini sudah berpesan, jangan kau bercampur perasaan dengan Arga. Bunuh saja Arga Pratama. Hilangkan ancaman selamanya. Hanya kau? Kau rasa bisa kalahkan Raka? Tapi, apa Arga mau bekerja sama dengan kita? Aku yakin bisa bujuk dia. Baiklah. Tapi jangan sampai kau punya perasaan terhadap Arga Pratama. Kalau tidak, Nenek Hartini tak akan memaafkan kita. Tenang saja. Kali ini aku harus dapatkan Panji pengumpul siluman. Kak Cinta, jangan menangis. Aku tahu kamu tidak selera. Lihat, aku buatkan banyak makanan enak untukmu. Jangan sedih lagi, ya. Kamu makan sedikit saja pasti jadi senang. Kabari Arga bagaimana ya? Ada kabar darinya?
Andai Arga datang terlambat, aku bisa nikahi Raka. Semua beres. Sayang sekali baju pengantinku. Jelek banget. Hah? Apaan? Sudah seperti ini masih bicara begitu? Orang seperti Raka Wijaya itu seharusnya lajang seumur hidup. Kok Raka jadi pengecut? Arga sudah ditandai 9 kelam. Kau tak lihat? Sudah lihat, tapi Kak Cinta bilang dia bukan mata-mata musuh. Jadi dia pasti bukan. Dia memang... Kak Raka tak pernah salahkan orang. Bukan dia. Dia memang... Bukan. Benar. Bukan. Benar. Jangan berisik. Aku mau tanya langsung ke Arga. Satu suruh pakai siksaan. Laporkan pada Nona Ayu. Peraturan negeri Gunung Hitam, siapapun yang masuk harus dihukum cambuk. Pergi kau! Pergi sana. Ya, Arga, kita bertemu lagi. Firman Saputra. Kamu datang untuk apa? Tak disangka kan? Tapi hari ini aku bukan mau bunuh kau. Lalu kamu mau apa? Mau ajak kau bantu hadapi seseorang. Tidak mungkin, jangan berkhayal. Masih keras kepala juga. Tapi kali ini kau pasti setuju. Karena orang ini musuh kita bersama, hanya kami bisa bantu kau habisi dia. Siapa? Raka Wijaya. Ingat kekasihmu. Ingat bagaimana kau bisa masuk ke sini. Santai, dia orang kita. Raka Wijaya merebut kekasihku, membuatku di penjara. Aku ingin mencincangnya. Tapi kampak raksa dewa miliknya tak terkalahkan. Mungkin aku bukan lawannya. Ini tak perlu kau khawatirkan. Aku tunjukkan sesuatu. Inikah busur semesta yang legendaris? Matamu tajam, ini memang busur semesta. Dibawa Nenek Hartini dari Kahyangan. Dengan ini, Raka bukan lawanmu. Busur semesta sudah ada sejak ribuan tahun. Dulu cuma dengar, belum pernah kulihat. Tak disangka benar ada. Dulu dalam Perang Rawarusa, 81 saudara Rangga Perkasa berkepala tembaga dan berdahi besi, kebal senjata, tak terkalahkan. Tapi Jenderal Bimajaya sang kaisar kuning pakai busur ini, tembus tubuh baja mereka. Akhirnya menang. Busur semesta ternyata buatan Raja Surya. Tidak. Busur semesta ini dibuat langsung oleh Dewa Agung Sakti. Badan busurnya dari besi murni. Sisa Dewi Ratna menambal langit. Tali busurnya dari tulang ikan hitam Laut Timur, direbus jadi lem. Layak disebut busur dewa. Kalian ingin aku pakai busur ini bunuh Raka Wijaya? Kau keturunan Bimajaya, pemanah terhebat di dunia. Nenek Hartini mengira, tak ada yang lebih pantas memakai busur ini. Tapi sanggup tidak menggunakannya. Tergantung takdirmu. Bagaimana maksudmu? Karena busur dewanya, tak ada yang bisa menariknya. Selama ribuan tahun, hanya Bimajaya yang bisa menarik busur ini. Biar ku coba. Bisa. Tapi pertama kamu harus setuju. Musuhi Jenderal Wijaya. Dengarkan perintah Nenek Hartini. Aku terima. Memang dugaanku benar tentangmu. Nenek Hartini ternyata tak salah pilih orang.
Aku akan pakai busur ini untuk ambil nyawa Raka Wijaya. Ayo, kita pergi. Arga Pratama, kalau kau bisa membunuh Raka Wijaya, hadiah terbaik untuk Nenek Hartini. Nenek pasti akan menghargaimu. Setelah bergabung dengan 9 kelam, masa depanmu cerah. Kuda sudah siap untukmu. Sekarang giliranmu. Tenang saja. Aku pasti ambil nyawanya. Sebagai hadiah untuk 9 kelam. Menurutmu, bisa berhasil? Raka Wijaya, keluar. Kita bertarung sampai mati. Raka Wijaya, takut keluar? Takut mati? Jenderal Hoi di luar berteriak memaki. Mau balas dendam. Mata-mata, kau berani datang? Raka Wijaya, hari ini kuambil nyawamu. Kau terlalu lancang? Ayo! Layak jadi jenderal terhebat Bagas Utama. Raka, Jenderal. Cepat, Jenderal terluka. Jenderal. Tolong. Jenderal, kenapa? Berdiri. Hoi, berhenti. Aku balas dendam untuk Jenderal. Aku dan Raka Wijaya bertarung adil. Hidup mati bergantung nasib. Jika kalian berani menyerangku, itu sangat tidak hormat pada Pak Dewu. Jenderal. Aku mengaku kalah. Biarkan dia pergi. Jenderal. 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 Jenderal, kau pergi terlalu cepat. Kuasun, jangan nangis lagi. Masa tak sedih? Kita selalu bersama. Sekarang dia tinggalkan kita, Jenderal. Aku lahir saja tak pernah nangis. Kalau masih nangis, aku tak tahan. Berhenti menangis. Telingaku budek. Joko, apa maksudmu? Kau tak sedih? Tak punya hati? Sedih tidak boleh. Kenapa cengeng kayak banci? Siapa yang kayak banci? Kenapa? Kau sendiri yang kayak banci. Ayo pukul, pukul! Kalian mau apa? Raka belum dimakamkan. Kalian sudah bertengkar? Cinta Maharani datang. Raka, tenanglah di sana. Aku pasti balas dendam untukmu. Raka mati sangat menyedihkan. Aku balas dendam untuknya. Kita ikut. Jangan emosi, Jenderal tinggalkan pesan. Nasib sudah ditentukan, jangan ganggu Arga.
Mau biar Raka mati sia-sia? Kau ini pria bukan? Kita pasti balas dendam untuk jenderal, tapi jenazahnya belum dimakamkan. Lebih baik kita pertimbangkan matang. Lebih baik kita hormati wasiat Raka. Aku tunggu saja. Lihat Arga mati. Tadi pegang tanganku, maksudmu apa? Kalau mau balas dendam untuk Raka, lebih baik kita cari cara sendiri. Kau cinta Arga, tega lukai dia. Lagi pula kita tak saksikan sendiri. Belum pasti perbuatan Arga. Aku juga rasa Arga tak sejahat itu. Sudah kuduga. Jangan pura-pura sedih. Aku mau balas dendam. Siapa halangi, jangan salahkan aku. Tunggu. Aku ikut. Kalau benar Arga bunuh Raka, ku bunuh dia sendiri. Tapi kalau bukan, aku harus pastikan siapa yang menjebak Arga. Bagus. Mari kita lihat wajah asli Arga. Tapi apa tidak terlalu bahaya? Aku punya cara. Memangnya gimana? Lupa, aku bisa sulap. Guruku Resi Bintang Putih? Beliau mengajariku beberapa ilmu sihir. Kau ternyata dewa, maaf. Setengah dewa. Jika aku seorang dewa, aku bisa kalahkan Arga Pratama sendiri. Tunggu ya, aku akan minta bantuan guruku. Kak Cinta, kalau dewa datang, apakah Arga pasti tewas? Kau beritahu Pangeran Gendut, kalau Firman mungkin si Ayu, suruh dia lebih waspada. Aku segera pergi. Guru. Guru. Jangan ganggu. Kembalikan. Dasar pelit, pinjamkan dong. Kamu iseng lagi? Aku nggak pinjamkan. Aku mau balas dendam untuk Raka Wijaya. Tapi aku tak sanggup lawan Arga Pratama. Relakah kau lihat aku terbunuh? Tak bisa menang. Tak usah pergi. Pinjamkan saja beberapa teman dewamu. Pasti kita bisa menang. Kira dewa itu wortel? Bisa pinjam semaunya? Para dewa sibuk. Kalau ku pinjamkan, aku melanggar hukum langit. Menyeleweng dari jalan dewa. Lagi pula yang bisa dipanggil. Hanya murid-murid Akademi Persikayangan yang belum jadi dewa. Murid-muridmu pun boleh. Panggil dan tanya mereka. Mungkin ada dewa yang sudi menolongku? Kalau tidak, ku benci kau seumur hidup. Aku akan terus ganggu kau? Aku rasa bisa. Aku pilih beberapa. Mereka latihan dulu denganmu. Cepatlah. Tiga bocah ini bolos lagi. Pramana Jalu, Yuda Narendra, Resi Aditya. Keluar! Halo, Rektor. Kami bukan kabur, kami turun lapangan. Hentikan! Bohong lagi, ngibul lagi. Sudah kukatakan, kepala akademi kita pintar, mana mungkin tertipu. Kepala Akademi panggil namamu? Ada perintah apa, Kepala Akademi? Ini kakak seperguruan kalian. Halo, Senior. Dia terdampar di dunia. Hari ini ada pesannya. Katakan, Kakak, aku dalam bahaya. Bersediakah kalian menolongku? Kakak, hatiku hancur dengar ceritamu.
Kakak, siapa yang ganggu kamu? Kami beri dia pelajaran, setuju? Ya, beri dia pelajaran. Kami balaskan dendammu. Ya. Dasar silat mata. Apa yang kusiajarkan? Ini larangan terbesar bagi keluarga dewa. Kekasihku, Jenderal Raka Wijaya, tewas oleh panah Arga Pratama. Aku ingin balas dendam untuknya. Tapi ku tak bisa kalahkan Arga Pratama. Kepala Akademi, kami izin. Kami mau bantu kakak balas dendam. Bantu kakak seperguruan balas dendam. Otak kalian kenapa? Kalau aku tak setuju, masa ku bawa kalian keluar? Cepat, pergi sana. Jangan banyak omong. Guru, kau baik sekali. Apalagi yang kalian lihat, cepat pergi. Baik. Ayo. Berhenti. Ada keperluan apa? Aku cari Pangeran Gendut. Di sini hanya ada pangeran, bukan pangeran gendut. Kita bicarakan orang yang sama. Tapi kami biasa memanggilnya Pangeran Gendut. Berani-beraninya kau menghina pangeran. Menurut hukum negeri Gunung Hitam, harus dihukum 80 kali pukulan? Pergi. Ayo, Jangan. ayo. Kalian berhenti. Tunggu sebentar. Kalian bilang saja kepada Pangeran Gendut bahwa satu-satunya sahabat sejatinya sudah datang. Kau yang seperti ini, berani mengaku sebagai sahabat karib pangeran kita? Kalau begitu, antarkan aku menemui Pangeran Gendut. Kalau dia tidak mengenalku, kalian bisa memukulku nanti, tidak akan terlambat. Tapi kalau kalian menghambat urusan negara, kalian berdua yang akan menanggung akibatnya. Ayo pergi. Tolong. Kenapa ribut? Keluar semua. Tidak, aku tidak mau keluar. Susah-susah masuk ke sini. Sahabat, tolong aku. Sahabat, tolong aku. Jangan lancang, tolong. Lepaskan dia. Sahabat. Maya. Lihat, Pangeran Gendut mengenalku. Baik. Maya masih pagi-pagi benar. Ada apa engkau ke sini? Ada hal yang sangat penting harus kusampaikan. Kehadiran mereka tidak nyaman. Ayo di sini. Sudah, Maya. Memangnya ada hal penting apa? Ayahmu terjebak muslihat kecantikan. Apa? Ayahku kena jebakan wanita lagi. Kali ini siapa? Nona Ayu itu kemungkinan adalah Firman yang menyamar. Dia mata-mata 9 kelam. Dia datang untuk mencuri panji pengumpul siluman. Benar ini? Kakak Cinta Maharani yang mengatakan hal ini. Makanya dia selalu pakai cadar. Aku harus beritahu Ayahanda Raja. Nona Cian, gimana? Indah ya? Saudara Fuyu, Baginda Raja, bisa bawa Nona Cian kembali. Beta sungguh senang. senanglah Baginda. Mari. Kecantikanmu, Nona Cian, cukup membuat seluruh bunga terlihat pudar. Kekasihku. Ayahanda. Ada apa? Ayahanda. Katakan. Kemarilah. Kamu. Aku segera ke sana. Bocah ini benar-benar. Aku bilang. Bocah ini. Kamu kenapa hari ini? Bukan malah kacauin? Tidak lihat raja lagi sibuk? Dia mata-mata penyusup 9 kelam. Siapa mata-mata penyusupnya? Itu dia. Nona Cian, pangeran bilang kamu mata-mata Black Julie. Lucunya anak ini. Nona Cian sini. Jelaskan pada pangeran. Yang mulia pangeran. Bagaimana bisa bilang Nona Ayu itu mata-mata penyusup?
Nona Ayu datang bersamaku. Apa aku juga mata-mata? Ayu adalah Firman Saputra. Aku pernah lihat dia. Alasannya pakai cadar hitam agar tidak ketahuan. Bilang aku mata-mata. Bawa buktinya. Berani buka cadar biar aku lihat. Menurut adat di sini, siapa pertama buka cadar janda harus menikahinya. Jangan-jangan kamu mau jadi suamiku?